Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kemarin kita melakukan libur panjang, sekarang kita masuk lagi ke materi matematika ya. Semangat lagi untuk PJJ hari ini. Ya, materi minggu ini masih tentang fungsi kuadrat, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat. Cara menentukan atau menyusun suatu fungsi kuadrat. Dalam fungsi kuadrat, biasanya kita membuat grafiknya. Nah, kali ini kita akan membalik prosesnya, yaitu menentukan atau membentuk fungsi kuadrat dari unsur-unsur yang diketahui. Unsur-unsur yang dimaksud adalah titik potong grafiknya, persamaan sumbu simetrisnya atau koordinat titik puncaknya, serta titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Pada dasarnya kita dapat menentukan suatu fungsi kuadrat apabila setidaknya diketahui 3 titik yang dilalui. Lihat ini gambar grafiknya. Dalam menentukan suatu fungsi kuadrat, kita dapat menggunakan 3 cara berdasarkan unsur-unsur yang diketahui dari fungsi kuadrat itu sendiri. Yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan fungsi X dan melalui suatu titik sembarang. Ya, jika diketahui suatu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, memotong sumbu X pada titik X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X min X1 dikali Y min X2. Ya, ini persamaannya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A, kita juga harus mengetahui titik lainnya yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Dengan demikian, kita dapat menyusun rumus fungsi kuadrat tersebut. Ya, perhatikan contoh satunya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Untuk penyelesaiannya, kalian bisa lihat di sini ada caranya. Dari titik potong sumbu X, kita mendapatkan X1-nya itu min 2 dan X2-nya adalah 3. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu Y sama dengan A dikali X min dikali X kurang min 2 dikali X kurang 3. Lalu karena X min ketemu min itu jadi plus, menjadi hasilnya A dikali X plus 2 dengan X min 3. Selanjutnya kita tentukan nilai A dengan mensubstitusikan nilai X dan Y pada titik 0,6 pada persamaan di atas. Ya tuh, kalian kerjakan. Kenapa Y-nya bisa 6? Ya, karena tadi tuh yang diketahui pada titiknya 0,6. Ya, maka 6 sama dengan A dikali 0 plus 2 dengan 0 min 3. 0 ditambah 2 berapa? 2. 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Maka 6 sama dengan min 6A. Maka A adalah nilainya adalah min 1. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1 dikali X plus 2 dikali X min 3. Maka Y sama dengan min 1 X kuadrat min X min 6. Itu hasilnya menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Ya, karena semuanya dikalikan dengan si min 1. Selanjutnya nomor 2 itu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui suatu titik sembarang. Jika yang diketahui dari suatu fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus 6 plus BX plus C adalah titik puncaknya H, K, maka fungsi rumus kuadrat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A dikali X min H kuadrat plus K.
dengan mensubstitusikan titik lain yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kita akan memperoleh nilai A. Selanjutnya dengan mudah kita dapat menyusun rumus fungsi kuadratnya. Ya, ini contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya di P 1,4 dan melalui titiknya min 1,0. Penyelesaiannya, jika titik puncak P-nya 1,4, kita dapatkan nilai H-nya itu adalah 1 dan nilai K-nya adalah 4. Maka rumusnya itu ya, Y sama dengan A dikali X min H kuadrat plus K. Kita masukin semuanya yang sudah diketahui nilai H dan nilai P-nya, nilai H dan nilai K-nya. Maka menjadi Y sama dengan A X min 1 kuadrat plus 4. H-nya adalah 1 dan K-nya adalah 4. Kemudian substitusikan nilai X dan Y. Titik min 1,0 yang dilaluinya. Ya, lihat tuh. Maka hasil A-nya menjadi min 1. Ya. Lalu, jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1 dikali 1 min 1 kuadrat plus 4. Ya, kita kalikan semua menjadi Y sama dengan min 1 X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 4. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 1 ditambah 4 ya. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kenapa bisa jadi 3? Karena min 1 ditambah 4 sama dengan 3 ya. Cara menghitungnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Untuk sembarang rumus fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang, kita misalnya bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik tersebut ke rumus fungsi kuadrat tersebut, sehingga diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 variabel dan dengan menggunakan metode penyelesaian persamaan linier, kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Terakhir kita susun fungsi kuadrat tersebut. Lalu ini contoh yang ketiga dari yang pernyataan yang ketiga tadi. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C melalui titik 0,1, 2,5, dan min 1,4. Tentukan nilai A, B, dan C serta rumus fungsi kuadrat tersebut. Ya, ini cara penyelesaiannya. Kita kerjakan satu-satu. Kita cari nilai C-nya dulu, lalu nilai B-nya, lalu nilai A-nya. Dari titik 0,1 diperoleh 1 sama dengan A dikali 0. Karena itu dia dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 plus C. 1 sama dengan C, ya. Dari titik 2,5 diperoleh 5 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 plus C. 5 sama dengan 4A. 4A dari mana? Dari 2 kuadrat jadi 4A. Lalu B dikali 2 jadi 2B plus 1. C-nya adalah nilainya 1. Maka hasilnya menjadi 4A ditambah 2B sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Karena satunya pindah ruas ke kiri, hasilnya menjadi min. Karena di kanan itu plus, nilainya 1. Pindah ke kiri menjadi min. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka substitusi C-nya itu adalah 1. Lalu dari titik min 1,4 diperoleh 4 sama dengan A dikali min 1 kuadrat plus B dikali min 1 plus C. 4 sama dengan A dikurang B plus 1 ya. Min 1 kuadrat itu hasilnya jadi B ya. Oke, A sama dengan B plus 3. Jadi substitusi C-nya sama dengan 1.
Substitusi A sama dengan B plus 3 ke 4A plus 2B sama dengan 4. Ya, sekarang kita kerjakan. 4 dikali B plus 3 ditambah 2B sama dengan 4. Lalu dikalikan, si 4-nya dikalikan dengan B plus 3. 4 dikali B jadi 4B, 4 dikali 3 jadi 12, 2B-nya tetap, 4-nya tetap 4. Ya, maka hasilnya menjadi 6B sama dengan min 8. Kenapa bisa jadi 6B? Karena 4 kita kerjakan sama-sama yang memiliki nilai yang sama. Itu kan 4B dengan 2B, itu hasilnya menjadi 6B. 12 dengan 4, kenapa bisa jadi min 8? Karena 12-nya pindah ruas, ya. Maka hasilnya menjadi B sama dengan min 4/3. Selanjutnya, substitusi B sama dengan min 4/3 ke A sama dengan B plus 3. A sama dengan min 4/3 plus 3. Maka nilainya A sama dengan 5/3. Jadi nilai A sama dengan 5/3, B-nya 4/3, dan C-nya sama dengan 1. Serta fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan 5/3 X kuadrat plus 4/3 X plus 1. Oke, sebagai catatan, kita juga dapat menggunakan metode eliminasi dalam menentukan nilai A, B, dan C. Jadi selain mencari substitusi, kita juga bisa menggunakan metode eliminasi, anak-anak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Latihannya ada di tugas LKS, tugas individu halaman 54 bagian A, pilihan ganda nomor 1 sampai 5 dan menggunakan cara. Untuk tugas bisa kalian kerjakan di buku tulis, lalu hasilnya kalian foto dan kirim ke guru matematika masing-masing. Tetap semangat dan selamat mengerjakan anak-anak ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.